Untuk limit fungsi aljabar, di sini kita bisa pakai beberapa cara dalam menyelesaikannya. Yang pertama, kita bisa pakai substitusi. Mensubstitusikan ya. Misal nih, saya punya limit X mendekati 3 dari 2X plus 5. Nah, di sini kalian bisa menyelesaikannya langsung dengan mensubstitusikan alias memasukkan angkanya atau bilangannya. Jadi di sini 2, kalian tinggal ganti saja X-nya di sini 3 plus 5. Nah, seperti ini teman-teman, mudah sekali. 2 kali 3 ada 6, 6 ditambah 5 ada 11. Selesai ya. Untuk substitusi, kita kasih contoh lagi ya. Saya kasih contoh limit X mendekati 1 dari 1 min X per X plus 1. Nah, ini juga bisa pakai cara substitusi. Kalian bisa langsung masukkan jadi 1 dikurangi 1 per 1 ditambah 1. Kalian ganti X nya ya. 1 kurangi 1 0, 1 tambah 1 2. Nah, hasilnya akan 0. Seperti itu ya. Mudah sekali. Yang kedua yaitu pemfaktoran. Cara yang kedua yaitu pemfaktoran. Contohnya di sini ada limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikurangi 4 per X dikurangi 2. Nah, di sini harus kalian faktorkan. Misalkan nih, kalian dapat soal seperti ini lalu kalian substitusikan X-nya menjadi 2. Jadi di sini ada 2 dikurangi 2, 0. 2 kuadrat ada 4, 4 dikurangi 4 juga 0. 0 per 0. Nah, itu nggak boleh. Hasilnya 0 kan? Nggak boleh. Kenapa? Karena penyebutnya 0 di sini tidak terdefinisi. Beda dengan 0 yang di sini. 0 dibagi 2. Jadi ini ada hasilnya 0. Kalau yang di sini tadi tidak terdefinisi. Jadi kalian harus memfaktorkan, tidak menggunakan cara substitusi tapi pemfaktoran. Jadinya seperti ini. X min 2 ya. Ini kalian faktorkan di sini. Seperti ini. Ada X. Di sini juga X. 4 jadi 2, 2. Positif dan negatif. Sorry ya, kecil banget saya buatnya. Nah, baru kalian bisa mencoret di sini. Nah, habis. Tinggal X plus 2. Sorry, ini tadi ada limit X mendekati 2. Di sini juga ada limit X mendekati 2. Ini ya. Nah, maka baru kalau sudah seperti ini kalian bisa substitusikan X plus 2 jadi 2 plus 2 atau sama dengan 4. Mudah sekali bukan? Mudah. Selanjutnya yaitu cara yang ketiga dengan perkalian sekawan. Perkalian sekawan. Nah, misal nih contohnya limit X mendekati negatif 1 ya, dari X plus 1 per 1 dikurangi akar X plus 2. Seperti ini teman-teman. Kalian bisa mengkalikan dengan sekawan kalau bentuknya seperti ini. Jadinya limit X mendekati negatif 1, X plus 1 per 1 dikurangi akar X plus 2 dikali dengan sekawannya. Ini sekawannya jadi apa? Jadinya 1 plus akar X plus 2 per 1 plus akar X plus 2. Ini ya sekawannya. Nah, setelah itu kalian bisa jadikan seperti ini. X mendekati negatif 1. Ini tetap saja ya, jangan kalian tulis dulu, ini tetap saja kali 1 plus akar X plus 2 per, nah ini dulu kita selesaikan. Jadinya 1 dikurangi X plus 2, akarnya hilang. Setelah itu jadinya berarti kita tulis lagi di sini limit X mendekati negatif 1 dari X plus 1 kali 1, ini kali ya bukan X ya, per X plus 2 per, nah ini jadinya seperti apa? Jadinya 1 dikurangi X dikurangi 2 ya. Berarti limit kita agak ke atas agar kelihatan. X mendekati negatif 1 dari X plus 1 dikali 1 plus akar X plus 2, agak panjang ya, gak apa-apa. Nah, ini jadinya 1 dikurangi 2 ada negatif 1, jadi negatif X negatif 1, kayak gini ya. Jadinya limit X mendekati negatif 1 dari, nah ini gini teman-teman, X plus 1 plus akar X plus 2, ini tetap ya, per negatifnya bisa saya keluarkan di sini. Jadinya gimana? Negatif X plus 1. Oke? Nah, setelah itu kita bisa, nah habis ya, baru limit X mendekati negatif 1 dari negatif
1 plus akar X plus 2. Gini ya. Kalian bisa masukkan di sini, tinggal masukkan saja. Jadinya negatif 1 plus akar negatif 1 ya, X nya negatif 1 plus 2. Hasilnya sama dengan negatif 1 plus negatif 1 ditambah 2 ada akar 1 ya. Akar 1 itu sama dengan berapa? 1. Akar 1 1. Jadi negatif 2. Selesai teman-teman. Oke. Jadi di sini ada 3 cara kalau untuk menyelesaikan sebuah limit. Jadi kalian kalau menemui sebuah soal limit fungsi aljabar, kalian harus tahu dulu mau pakai substitusi, pemfaktoran atau perkalian sekawan. Nah, baru kalian bisa Kita mulai dari soal yang pertama, yaitu limit fungsi 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 2 untuk x mendekati 3. Untuk menyelesaikan soal ini caranya sangat mudah, yaitu kita hanya perlu untuk mensubstitusikan semua nilai x pada fungsi tersebut dengan 3. Jadi kita mulai. Ini 3 dikali, ini kita ganti dengan 3 pangkat 2 dikurang 2 dikali 3, kemudian ditambah dengan 2. Kemudian kita hitung 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Sehingga kita peroleh 3 dikali 9, 2 dikali 3 adalah 6, ditambah 2. 3 dikali 9 sama dengan 27. Kemudian dikurang 6 dan ditambah 2. Sehingga kita peroleh hasil 27 kurang 6 adalah 21, ditambah 2 sama dengan 23. Jadi nilai limit fungsi 3x pangkat 2 kurang 2x ditambah 2 untuk x mendekati 3 sama dengan 23. Soal nomor 2. Limit fungsi x pangkat 2 kurang 5x tambah 6 dibagi x pangkat 2 tambah 2x kurang 8 untuk nilai x mendekati 2. Untuk soal nomor 1 tadi telah kita bahas bagaimana cara menyelesaikan soal limit dengan cara langsung mensubstitusikan nilai x ke dalam fungsi yang akan kita cari limitnya. Nah sekarang ketika kita coba untuk mensubstitusikan nilai x sama dengan 2 ke dalam fungsi tersebut, kita coba sama-sama ya. Kita coba misal 2 pangkat 2 akan jadi 2 pangkat 2 kurang 5 kali 2 tambah 6 per 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2 kurang 8. Nah untuk pembilangnya kita hitung 2 pangkat 2 adalah 4 jadi 4 kurang 10 tambah 6 per 2 pangkat 2 4 tambah 2 kali 2 4 kurang 8. 4 kurang 10 adalah negatif 6 tambah 6 0 per 4 tambah 4 8, 8 kurang 8 itu 0. Nah kita lihat hasilnya menjadi 0 per 0. Kita tahu bahwa bentuk 0 per 0 adalah tidak tentu, sehingga untuk limit fungsi ini kalau kita pakai cara langsung substitusi, mensubstitusikan nilai x mendekati 2 ini ke dalam fungsi tersebut, hasilnya menjadi tidak tentu atau 0 per 0, dan kita harus menghindari hal tersebut. Berarti untuk soal ini kita tidak bisa langsung menggunakan prinsip substitusi, kita harus menggunakan strategi yang lain. Nah, strategi apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal limit tersebut? Kalau kita perhatikan fungsi dalam limit ini ada fungsi pembilang dan penyebutnya. Ini merupakan fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini dapat kita ubah ke dalam bentuk penjabaran pemfaktoran. Jadi kalau x kuadrat kurang 5x tambah 6 kita faktorkan. Kita sediakan x dan x di sini karena koefisien dari x kuadrat itu adalah 1, kita bisa langsung saja tulis x dan x. Ini juga ya nanti x dan x. Sekarang tinggal kita mencari angka apa yang akan kita isi setelah x ini. Sekarang kita faktorkan dulu x kuadrat kurang 5x tambah 6. Caranya adalah kita mencari bilangan berapa dikali dengan bilangan berapa yang hasilnya adalah 6. Dan ketika bilangan-bilangan tersebut kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan negatif 5. Sekali lagi kita mencari bilangan berapa yang dikali dengan bilangan berapa yang hasilnya adalah positif 6. Dan kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah negatif 5. Berarti bilangan yang memenuhi seharusnya adalah negatif 3 dan negatif 2. Karena negatif 3 kali negatif 2 adalah positif 6. Dan negatif 3 tambah negatif 2 adalah negatif 5. Jadi kita isi di sini negatif 3 dan negatif 2. Itu adalah pemfaktoran dari fungsi x kuadrat kurang 5x tambah 6. Kemudian untuk fungsi x kuadrat tambah 2x kurang 8. Kita mencari juga bilangan berapa dikali bilangan berapa yang hasilnya adalah negatif 8. Dan kalau kita jumlahkan hasilnya adalah positif 2. Dari kedua angka ini berarti bilangan yang memenuhi itu adalah bilangan positif 4 dikali dengan negatif 2. Karena 4 kali negatif 2 adalah negatif 8, dan kalau 4 kita jumlahkan dengan negatif 2 hasilnya adalah positif 2. Jadi kita isi di sini positif 4, ini ya, positif 4 dan negatif 2 seperti ini. Nah, untuk cara pemfaktoran kalian bisa cek di video-video kami yang akan kami berikan linknya pada deskripsi video di bawah ini.
Kemudian kita lanjutkan untuk menyelesaikan soal limit tadi. Kita sudah faktorkan jadi X kurang 3 dikali X kurang 2 per X tambah 4 dikali X kurang 2. Nah, kita lihat di bagian pembilang ada X kurang 2 dan di bagian penyebut juga ada X kurang 2. Ini bisa kita sederhanakan. X kurang 2 dibagi X kurang 2 hasilnya adalah 1. Sehingga hasil penyederhanaan tadi menjadi X kurang 3 per X tambah 4. Nah, kita lihat sekarang. Sekarang fungsi tadi kita sederhanakan menjadi X kurang 3 per X tambah 4. Kalau kita substitusi nilai X2 ini ke dalam fungsi ini, apakah akan membentuk hasil yang tidak tentu juga? Nah, kita coba cek ya. Kita substitusi nilai 2, berarti jadi 2 kurang 3 hasilnya adalah negatif 1 per 2 tambah 4 hasilnya adalah 6. Nah, tidak akan menghasilkan nilai 0 per 0. Berarti bisa langsung kita substitusi, seperti pada contoh pada nomor 1. Jadi ketika kita langsung substitusi menjadi 2 kurang 3 per 2 tambah 4. Maka 2 kurang 3 adalah negatif 1 per 2 tambah 4 adalah 6. Jadi kita peroleh hasilnya adalah negatif 1 per 6. Jadi nilai limit fungsi X kuadrat kurang 5X tambah 6 per X kuadrat tambah 2X kurang 8 untuk X mendekati 2 adalah negatif 1 per 6. Oke, soal nomor 3. Limit fungsi X dikurang 4 per akar X dikurang 2 di mana X mendekati 4. Nah, soal ini jika kita selesaikan menggunakan metode substitusi, maka kita lihat hasilnya di sini akan mendapat hasil tak tentu, yaitu 0 per 0. Karena jika disubstitusi untuk nilai X sama dengan 4, maka didapat 4 kurang 4, 0, akar 4 dikurang 2, 0. Nah, untuk itu, karena soal ini kita memperoleh hasil tak tentu, oleh karena itu kita membutuhkan strategi lain seperti di soal nomor 2 untuk mendapatkan hasil yang bukan hasil tak tentu atau nilai bilangan real. Nah, kita lihat bentuk soal ini, penyebut dari soal ini adalah bentuk akar. Jadi soal ini kita akan selesaikan menggunakan metode merasionalkan bentuk akar, atau yang biasa kita kenal dengan mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, yang bagaimana itu akar sekawan? Kita lihat bentuk akar yang ada di sini di penyebut, yaitu akar X dikurang 2. Nah, akar sekawan dari X kurang 2 itu adalah akar X ditambah 2. Nah, untuk menyelesaikan bentuk soal ini, kita bisa mengalihkan fungsi ini dengan akar sekawan dari akar X dikurang 2, yaitu akar X tambah 2 per akar X ditambah 2. Nah, hasil dari perkalian ini kita bisa lihat hasilnya limit X mendekati. Jadi akar X dikurang 4 dikali akar X ditambah 2, X dikurang 4 dikali akar X ditambah 2 per akar X dikurang 2 dikali akar X dikurang 2. Itu kita memperoleh nilai. Jadi akar X dikurang 2 dikali dengan akar X ditambah 2. Langkah selanjutnya yang kita lakukan dari penyelesaian bentuk akar ini adalah mengalihkan penyebut yang ada karena bentuk akar. Jadi cara untuk mengalihkan bentuk akar ini adalah pembilang tetap dan penyebut yang kita selesaikan, yaitu akar X dikali akar X, hasilnya X, dan akar X dikali positif 2 dapat 2 akar X, min 2 kali akar X dapat min 2 akar X, dan min 2 kali 2 negatif 4. Jadi di langkah ketiga ini kita memperoleh hasil perkalian dari penyebut di atas, yaitu X ditambah 2X dikurang 2X dikurang akar 2X dikurang 4. Nah, untuk bentuk ini kita sederhanakan. Itu hasilnya X, karena 2 akar X dikurang 2 akar X itu 0, maka penyebut jadi X dikurang 4. Nah, untuk langkah berikut, karena di pembilang ada X dikurang 4 dan di penyebut ada X dikurang 4, maka itu sama dengan 1. Maka kita memperoleh hasil akar X ditambah 2. Nah, setelah kita memperoleh akar X ditambah 2, kita coba untuk substitusi. Kita coba substitusi untuk X mendekati 4 ke fungsi ini, yaitu akar 4 ditambah 2. Maka sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi bentuk soal dalam bentuk akar kita bisa selesaikan dengan merasionalkan bentuk akar, atau yang kita biasa kenal dengan perkalian akar sekawan.